kabar? Ketemu lagi dengan aku di bulan November ya. Gak kerasa udah hampir penghujung tahun 2020. Udah di November aja ya. Gak kerasa waktu berjalan terus. Sekarang giliran kalian yang akan aku bacain energinya. Sebelum aku bacain, aku mau menjelaskan beberapa hal. Yang pertama, bahwa aku nggak terima private reading dulu lagi, entah sampai kapan. Dengan kesibukan yang ada, aku jujur aku sulit untuk membagi waktu ya, gitu. Jadi aku ngeduluin yang general reading aja, jadi biar lebih cakupannya lebih luas untuk lebih banyak ke banyak orang daripada yang private reading ya. Kalau private reading kan ya paling satu orang gitu ya untuk si klien aja. Tapi dengan general reading ya banyak yang akan bisa mendapatkan pesannya gitu. Ya, yang kedua, aku metode pembacanya aku akan bagi dua. Aku bagi dua menjadi dua bagian gitu ya. Jadi ada bagian kiri dan bagian kanan. Ini untuk kedua belah pihak. Jadi kalau misalnya kamu yang nonton video ini, itu aku bacain dengan orang yang kamu fokuskan juga. Nah, nanti teknisnya aku bacain selanjutnya ya. Aku akan jelaskan selanjutnya. Yang jelas intinya aku ngebagi menjadi dua bagian. Itu aja ya. Kita mulai. Untuk Leo, teman-teman kalau misalnya nggak cocok ya, kalian bisa cek Moon Rising atau Venus kalian, atau mungkin kalian bisa pindah ke channel lain yang lebih pas buat kalian. Oke, bagaimana teknis pembacanya nanti akan aku jelaskan sambil berjalan. Ya, untuk Leo di sini ada retreat. Ya, it's time to disconnect from the world. Bicara tentang retreat. Mana pulpen aku ya, bentar. Oh ya, ini bentar. Bicara tentang retreat, ini biasanya bicara tentang menjauh dari satu tempat, menjauh dari orang-orang, menjauh dari hiruk pikuk kesibukan. Tujuannya apa? Yaitu untuk mencari jawaban dari diri sendiri. Biasanya seperti itu. Lebih mendekatkan kepada Sang Pencipta supaya bisa lebih dapat jawaban dari diri sendiri itu apa, yang dibutuhkan oleh diri sendiri itu apa. Bisa aja banyak masukan yang kalian terima dari pihak luar tentang hubungan kamu dengan pasangan kamu, tapi ternyata masukan yang kalian terima itu tuh malah gak membuat semuanya lebih baik. Malah mungkin kalian jadi bingung. Nah, artinya kalau sudah seperti ini, artinya sudah saatnya kalian tuh mundur dulu, menyendiri dulu, lebih melihat ke diri sendiri dulu, lebih mendengarkan kata hati kamu tanpa terpengaruh dengan pihak luar. Itulah tujuannya retreat. Apa sih sebenarnya yang kalian inginkan? Apa sih yang kamu rasakan? Kamu cari jawabannya di dalam diri kamu sendiri, bukan di orang lain. Kamu yang lebih tahu apa yang kamu butuhkan, kamu yang lebih tahu apa yang kamu rasakan, bukan orang lain. Orang lain tuh hanya bisa memberikan masukan, tapi pada akhirnya tetap kamu yang harus mengambil langkah. Untuk bisa mengetahui jawaban apa yang kamu butuhkan, yang pas buat kamu, ya kamu harus mencarinya di dalam diri kamu sendiri. Dengarkan kata hati kamu. Tuh, secara general, aku dapatnya seperti itu. Jadi kalau secara umum ya, ngelihat dari retreat ini ya, kalian berdua itu mungkin dilanda kebingungan untuk mengambil langkah apa sebaiknya. Sekarang kita lihat aja satu persatu detailnya. Ini ya. Ya biarpun nggak detail-detail amat karena ini nih general reading. Yang aku bacakan itu adalah secara umum. Masing-masing orang punya urutan kejadian yang kemungkinan nggak sama dengan apa yang aku bacakan. Kenapa? Kenapa ada yang resonate dan kenapa
ada yang nggak resonate padahal zodiaknya sama. Kenapa? Karena nggak ada manusia yang nasib atau kejadian hidupnya itu sama persis, itu nggak ada. Harus ingat itu. Bisa aja sama-sama Leo misalnya, sama-sama patah hati, atau sama-sama ya nikah juga atau apalah gitu. Tapi penyebabnya berbeda satu sama lain. Urutannya pun bisa berbeda. Yang satu sama-sama Leo, nikahnya di usia sekian. Yang satu nikahnya di usia sekian. Gitu. Kalau kalian butuh yang persis sama dengan apa yang kalian lewati, kalian harus private reading. Terserah dengan siapapun, karena aku lagi nggak terima private reading ya. Sekali lagi aku tekankan, ini general bukan personal. Oke? Kita lanjut ke detailnya. Ini ada dua pihak di sini. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Aku baca untuk kedua belah pihak, antara kamu dan orang yang kamu fokuskan. Bisa aja kamu energinya ada di kiri, bisa di kanan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu energinya sesuai dengan yang di kiri misalnya, berarti energi orang yang kau fokuskan itu ada di kanan. Kalau kamu ada di kanan, ya artinya yang di kiri itu milik orang yang kau fokuskan. Gitu. Bisa jadi nggak ada yang cocok dua-duanya, ya berarti ini bukan bacaan buat kamu, bukan energi kamu yang ditarik. Balik lagi, tidak ada manusia yang sama kejadian hidupnya. Gitu. Oke, maaf ya, aku jelasin panjang lebar supaya lebih paham aja. Karena di pembacaan yang lalu ada yang nggak paham. Nah, kalau dua-duanya nggak pas juga sama kamu, seperti yang aku bilang tadi, artinya ini bacaan bukan buat kamu loh. Kalian boleh pindah ke channel lain atau cek moon, rising, Venus kamu gitu. Nah, sekarang kita lihat ya, di kiri itu ada guild. Dengan bottomnya adalah lovers. Ya. Kalau di kanan ini ada, kelihatan nggak? Ini ada balance. Ya. Sedangkan bottomnya di sini ada Four of Wands. Ini adalah energi kalian berdua secara umum, kamu dan orang yang kamu fokuskan. Aku nggak tahu kamu itu masuknya ke yang ini atau yang ini. Ya, kalian boleh perhatikan ini sebagai tolak ukur apakah bacaan ini cocok atau enggak buat kalian. Kalau dari salah satunya ada yang cocok antara kiri dan kanan, artinya ini emang energi kalian yang aku tarik. Kalau enggak, ya berarti bukan buat kalian. Kalian nggak usah lanjutkan dan silakan pindah ke channel lain. Dah, oke? Kita mulai dari yang kiri aja dulu. Tadi ada, ini ada guild. Lalu bottomnya tadi ada lovers. Ya. Rasa bersalah. Ya. Perasaan bersalah itu kan bisa muncul kalau kita melakukan sesuatu yang menurut kita salah, yang menurut kita buruk. Yang bisa aja yang kita rasa itu bahwa apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain. Kalau ngelihat gambar di kartu ini, bagaimana seorang anak yang tangannya terikat mengerjakan pekerjaan rumah yang seharusnya menjadi tugas ibunya. Sementara ibunya duduk terdiam, memandang dengan satu perasaan bersalah. Banyak hal yang sudah dilakukan anaknya untuk sang ibu, tapi mungkin karena suatu kondisi, akhirnya ibunya tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang harusnya dia kerjakan dan akhirnya anaknya mengerjakan. Itu pun bisa mengundang suatu rasa perasaan bersalah di ibunya. Apa yang bisa dilakukan si ibu? Sepintas kita lihatnya begitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan energinya kamu yang di kiri, aku merasa mungkin ada masalah di hubungan kalian dan kamu harus mengambil satu keputusan yang membuat rasa marah atau kesakitan atau rasa tak nyaman di pihak yang lain. Dalam hal ini, pihak lain itu adalah si kanan. Saat kamu harus mengambil keputusan
ada perasaan bersalah di diri kamu. Sebenarnya setiap langkah apapun yang kita ambil itu kan pasti ada resikonya. Kalau misalnya aja kamu memutuskan untuk tidak membuat dia marah, tidak membuat dia tersakiti, ya mungkin masalah itu akan tetap ada. Tapi dengan kamu membuat dia marah dan tersakiti dengan sikap kamu, kemungkinan loh ya gitu, masalah yang ada mungkin memang berkurang, terselesaikan mungkin. Tapi ada rasa bersalah di dalam diri kamu. Kenapa? Karena ada the lovers di sini. Kamu sangat mencintai orang ini. Kamu tuh cinta banget sama orangnya di kanan. Sebenarnya seperti itu. Aku bisa ngerasain gimana kasih sayang kamu ke dia. Aku bisa ngerasain gimana kerinduan kamu ke dia. Bagaimana kamu bisa merasakan utuh saat bersama dengan dia. Dengan semua rasa yang kamu miliki bisa terbayangkan kan gimana rasa bersalah yang kamu rasakan saat kamu harus membuat dia marah dan kecewa. Kita cinta nih sama itu orang, tapi kita bikin dia marah. Apa yang kita rasakan? Pasti suatu rasa gak nyaman luar biasa kan? Nah, aku gak tahu masalahnya apa, tapi inilah yang bisa aku bacakan secara general energi yang di kiri. Ya. Detailnya akan kita lihat nanti. Sekarang kita masuk ke yang di kanan. Ini aku simpen dulu bentar ini. Ya. Tadi kan ada balance ya, dan bottomnya tadi ada Four of Wands. Ini jelas banget. Balance itu bicara tentang keseimbangan. Begitu pula Four of Wands. 4 tongkat. Seperti kaki ranjang deh. Tempat tidur. Kamu bayangkan kalau satu kakinya aja patah. Apakah ranjang itu bisa nyaman untuk didudukin? Didudukin aja nggak nyaman, apalagi ditidurin. Itu kan labil, goyang-goyang ranjangnya. Begitu pula hidup kita, angan-angan kita, harapan kita, cita-cita kita pun harus seimbang. Ada yang memang bisa diwujudkan, ada yang akhirnya hanya sekedar mimpi, yang nggak bisa diwujudkan. Jadi antara realita dan angan itu harus seimbang. Mungkin kamu berharap ada kestabilan di hubungan kalian. Nih, Four of Wands. Karena Four of Wands itu bicaranya tentang kestabilan dalam sebuah hubungan. Kalau bisa sampai ke jenjang pernikahan. Harapan kalian mungkin seperti itu. Tapi pada akhirnya kamu harus menyerah karena mungkin itu bukan sesuatu yang bisa diwujudkan. Disinilah keseimbangan kamu diuji, kestabilan emosi kamu juga diuji ketahanannya. Oke, nah secara garis besar itu energi masing-masing pihak ya. Kalian cek apakah ada yang pas dengan yang kamu alami. Kalau ada ya boleh dilanjut ke detailnya masing-masing pihak. Kalau nggak ada ya monggo skip. Oke. Kita bahas dulu dari detailnya dari yang si kiri. Nih. Kalau aku lihat kartu ini aku ngerasa kamu memang melepas hubungan yang ada. Itu langkah yang kamu ambil. Dan itu kamu lakukan karena menurut kamu itu adalah yang terbaik. Jadi ini pilihan kamu. Saat kamu melepaskan, gak ada satupun yang kamu tutupi dari dia. Kamu gak menyembunyikan apapun. Dengan terus terang kamu ungkapkan bahwa memang harus dilepas. Saat kamu mengambil keputusan untuk melepas, itu ada rasa optimisme di dalam diri kamu. Bahwa itu memang yang terbaik. Langkah itulah yang benar menurut kamu. Tiba-tiba kamu tuh kayak semacam dapet pencerahan gitu ya. Tiba-tiba kamu tuh punya kekuatan untuk bisa ngambil langkah. Nah, tapi kalau kita dalami lagi, aku bisa bilang, sebenarnya ini juga menggambarkan rasa kamu ke dia, orang di kanan kamu ini. Sun, itu matahari. Ini juga bicara sebenarnya tentang kemurnian cinta kamu ke dia. Seperti sinar matahari yang selalu menghangatkan. Cinta dia ke kamu itu seperti sinar matahari yang menghangatkan.
menghangatkan hidup kamu. Nah, sayangnya ya nggak semua bisa menerima kemurnian cinta yang ada. Mungkin termasuk kamu. Jadi semakin kamu merasakan dalamnya cinta kamu ke dia, kamu bisa semakin sembunyi. Kamu jadi semakin merasa terancam. Aku rasa mungkin ada alasan tersendiri ya untuk setiap sikap kamu. Karena nggak mudah loh untuk bisa mengatakan tidak sementara hati yes. Pasti ada sesuatu kan gitu loh. Dan untuk keputusan yang kamu ambil, kamu harus terima konsekuensinya. Kamu harus terima tanggung jawabnya. Karena setiap langkah yang kita ambil kan pasti ada konsekuensinya kan. Kamu tahu itu. Tapi kamu juga tahu, ya kamu berusaha melakukan hal yang benar. Itu kamu yakini itu gitu loh. Apa yang kamu lakukan itu dengan mempertimbangkan fakta bukan emosi. Justice ya, bicaranya tentang keadilan. Ini yang kamu coba pegang dengan teguh. Bukannya mudah loh, ya. Di sini kamu berusaha untuk melawan godaan di diri kamu. Kamu benar-benar berusaha memilah antara yang menurut kamu benar dan tidak benar. Jadi itulah sikap kamu gitu. Berusaha untuk adil, berusaha untuk berpikir itu dengan fakta tanpa didasari oleh emosional. Tantangan banget sebenarnya buat kamu. Seperti yang aku bilang tadi. Mengucapkan tidak, sementara dalam hati itu yes. Itu nggak gampang. Ya. Dan yang kamu lakukan itu ya sebenarnya karena kamu juga mungkin memandangnya jauh ke depan ya. Kamu berusaha komitmen dengan langkah yang sudah kamu ambil. Ini adalah upaya kamu untuk mengendalikan apa yang akan terjadi di hidup kamu nantinya. Biarpun kita nggak tahu apa yang akan terjadi nantinya ya, tapi aku lihat apapun yang kamu lakukan saat itu dengan melepaskan hubungan yang ada, itu adalah karena kamu pengen mengantisipasi segala sesuatunya sebelum semuanya terlanjur sangat dalam. Makanya kamu kadang-kadang memilih untuk sembunyi gitu, kamu kadang-kadang memilih untuk menarik diri ya. Mudah nggak? Enggak. Ya, jelas nggak mudah. Seperti aku bilang tadi, mulut mengatakan tidak, tapi hati yes, itu bertolak belakang kan gitu. Di sini kamu berusaha untuk fokus dengan komitmen kamu, berusaha fokus dengan apa yang sudah kamu ucapkan. Dan kalau ngelihat Seven of Pentacles ini, boleh jadi ya, boleh jadi langkah yang kamu ambil itu tuh juga tanpa pertimbangan yang matang sih kalau menurut aku. Menurut kamu mungkin semua sudah oke, tapi ternyata saat menjalaninya kamu akhirnya tahu kalau kamu sudah terlalu cepat mengambil keputusan. Jadi ada kecerobohan yang aku lihat di sini ya. Tapi ya kamu udah terlanjur mengambil langkah dan akhirnya harus komitmen dengan keputusan yang ada. Dan itu bukan perkara mudah. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ya kan? Tuh. Jadi ini ada Hermit ya. Jadi aku rasa sih kalau ngelihat Hermit ini, kamu dengan orang di kanan ini sedang tak saling bicara. Ya, masih belum bicara. Masing-masing saling menarik diri, masing-masing saling menyendiri dengan jalan pikiran masing-masing pula. Ya, mungkin ini adalah suatu titik penting ya di hidup kamu. Titik di mana kamu perlu menemukan jawaban dan kebenaran dari diri kamu sendiri. Mungkin ya ada baiknya kamu fokus dengan apa yang kamu butuhkan tentang cinta sih. Bukan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Fokus dengan apa yang kamu butuhkan tentang cinta, bukan tentang apa yang kamu inginkan. Gitu. Karena kebutuhan dan keinginan itu tuh dua hal yang berbeda ya. Sama seperti bernafas, begitu pula dengan cinta. Bernafas itu adalah kebutuhan, benar kan? Bukan keinginan loh. Kamu bernafas
bukan karena keinginan, tapi karena kamu ya butuh gitu ya. Untuk bisa hidup ya kamu butuh bernafas kan gitu, bukan karena kamu ingin bernafas maka kamu bisa hidup, enggak kan. Itu yang harus dipahami. Setelah kamu pahami, kamu dapatkan jawabannya, kamu akan dapatkan kekuatan untuk bisa meraih cinta yang kamu butuhkan. Kenapa aku bicara begitu? Karena di sini ada Eight of Swords, 8 pedang. Ini bicaranya tentang isolasi, bicaranya tentang pemenjaraan, pembatasan yang dipaksakan oleh diri sendiri. Jadi di dalamnya tuh ada ketakutan, ada keputusasaan. Kamu terkekang oleh batasan yang sebenarnya kamu buat sendiri. Keputusan di awal itu adalah keputusan kamu melepaskan, ya. Hubungan yang kamu punya itu kamu lepaskan, itu adalah keinginan kamu. Berdasarkan pemikiran kamu saat itu. Dan sekarang kamu terjebak dengan situasi yang ada. Situasi yang boleh dibilang, bukankah ini keinginan kamu dulu gitu kan. Akhirnya tuh ada keraguan di diri kamu. Makanya aku tadi bilang, mungkin kamu perlu mencari jawabannya di dalam diri kamu sendiri. Apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Mungkin kamu punya punya angan-angan, punya gambaran bahwa cinta yang kamu inginkan adalah yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi ternyata enggak kan. Eight of Swords ini yang bicara. Ya. Ada keraguan di diri kamu pada akhirnya. Yang bisa aku sampaikan di sini ya hanya mengingatkan kalau kamu harus ngambil kekuatan kamu kembali. Kamu perlu mendengarkan diri kamu sendiri. Seperti aku udah jelasin di awal tadi ya, si retret ini. Kamu perlu mendengarkan diri kamu sendiri. Sebagian orang mungkin gak akan setuju dengan pilihan kamu. Ya mungkin ya. Mungkin orang di kanan ini bukan seseorang yang disetujui oleh orang-orang di sekitar kamu. Makanya kamu memilih untuk menarik diri ya. Ya gak semua orang akan suka dengan pilihan kita. Tapi balik lagi ke diri kamu sendiri. Dengarkan diri kamu, dengarkan kata hati kamu. Ingat ya teman-teman ya, aku di sini cuma mengingatkan aja. Penjara yang paling susah untuk kita keluar itu adalah penjara pikiran. Kalau penjara biasa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu ada range-nya, ada jangka waktunya bahwa kita akan keluar setelah beberapa waktu berikutnya. Amit-amit lah ya, jangan sampai ada yang di penjara. Tapi penjara pikiran, coba. Belum tentu setahun, 2 tahun, bahkan lebih bisa terus aja ngejendok di situ gitu. Kuncinya untuk keluar, ya kamu yang pegang kuncinya untuk keluar. Pikiran kamu terus ada di situ, pasti karena ada sesuatu yang berusaha untuk kamu abaikan, tapi nggak bisa. Karena itu balik lagi, dengarkan diri kamu, kata hati kamu. Cari jawabannya di situ. Dari situ kamu akan dapat kekuatan untuk melangkah sesuai kata hati kamu. Aku tahu kamu lelah. Aku tahu kekuatan kamu saat ini sedang runtuh. Bangkit. Jangan pernah patah semangat. Kuncinya itu ada di diri kamu sendiri. Bukan orang lain yang bisa mengubah situasinya buat kamu, tapi kamu. Dan berhenti untuk keras kepala. Kalau memang orang itu sangat berarti buat kamu, ya, perbaiki. Bukan dia loh yang melepaskan hubungan, tapi kamu. Jadi kalau menurut aku untuk memperbaiki harus dari kamu langkah awalnya. Tapi kalau memang menurut kamu itu nggak pantas untuk kamu perjuangkan, ya udah, komitmen aja dengan semua sikap kamu sekarang. Plus konsekuensi-konsekuensi yang harus kamu hadapi. Mungkin dengan seiring waktu bisa terbiasa, kamu yang akan bisa menjawabnya. Yang jelas, ya, tadi aku lihat udah pesan tambahannya di sini ada like attracts like. If you long for more love, be more loving. Kalau kamu pengen lebih banyak cinta di hidup kamu,
tunjukkan dulu dari diri kamu. Kalau kamu membatasi diri kamu, bagaimana cinta yang kamu butuhkan itu bisa datang ke kehidupan kamu. Nah, itu detailnya tentang orang kiri. Kalau kamu ya nonton video ini energinya ada di bagian kiri tadi, maka besar kemungkinan orang yang kamu fokuskan itu energinya akan seperti yang di sebelah kanan. Dan kalau kamu ternyata energinya ada di kanan, maka orang yang kamu fokuskan itu situasi dan kondisinya kurang lebih seperti yang di kiri. Sekarang kita lihat dulu yang di kanan, bagaimana situasinya orang yang di kanan ya. Sorry, aku geser dulu ya, biar kelihatan. Nah, dah ya. Kalau ngelihat kartu ini, nih, strength, ini energi kamu Leo ya. Jadi tebarannya ini memang energinya Leo nih. Kalau ngeliat kartu ini aku ngerasa orang di kanan ini orang yang tangguh, sabar, pedulian, ya kontrol dirinya juga lumayan kuat. Kalau dengan pasangan, orang ini seseorang yang lembut, penuh kasih, sayang, bergairah juga. Nah, tapi kalau bisa aku gambarkan, mungkin hubungan kamu dulunya dengan orang di kiri itu hubungan yang tipenya kamu itu menerima begitu aja. Dia mau sikapnya seperti apa, ya kamu terima tanpa banyak tanya, nggak banyak cincong, nggak banyak protes. Kalau dibilang kuat, ya juga kuat sih, gitu ya. Tapi ya ini salah satu kekuatan kamu. Tapi kalau menurut aku sekaligus jebakan juga sih ya gitu. Karena aku ngelihat kamu juga sepertinya sudah terlalu banyak memberi ke pasangan kamu ini. Tanpa pamrih. Apapun bentuknya ya. Jelas banget kelihatan apalagi ditambah dengan Six of Pentacles di sini. Dan buat kamu ini banyak memori indah. Banyak kenangan indah tentang orang di kiri yang kamu simpan di hati kamu. Kamu sering banget mengenang masa indah kalian berdua. Buat kamu, ya dia itu adalah seseorang yang bisa membuat kamu nyaman. Kalau diibaratkan rumah ya, dia itu tuh kayak tempat kamu bisa nyaman untuk beristirahat, bisa menjadi diri sendiri. Tapi ya di sela-sela poin positif yang kamu dapatkan tentang orang di kiri ini, justru orang di kiri ini loh yang membuat kamu tuh kayaknya jadinya kurang seimbang ya. Temperance itu salah satunya bicaranya tentang keseimbangan, tentang harmoni. Rasa kamu ke dia itu justru membuat kamu, si kanan ini, kurang fokus dengan diri kamu. Fokus kamu tuh lebih besar ke dia daripada ke diri kamu sendiri. Makanya tadi ada Six of Pentacles ini bicaranya tentang banyak memberi. Apapun bentuknya. Entah itu dalam bentuk waktu, entah itu dalam bentuk materi, apapun. Kamu memang jarang komplain dengan semua sikap dia ke kamu. Kamu terima gitu aja. Tapi tanpa kamu sadari, sikapnya itu menggerogoti diri kamu. Yang kemungkinan besar tuh malah membuat trauma loh sebenarnya di diri kamu. Nggak ada jalan tengah yang kamu temuin, nggak ada jalan tengah yang bisa dia tawarkan ke kamu. Dan itu tuh bikin kamu lelah, bikin kamu terkuras. Saat kamu mengeluarkan sisi terbaiknya kamu untuk dia, ini dia tuh malah mengeluarkan yang terburuk. Inilah traumanya. Yang mungkin kamu gak sadar ya, akhirnya justru membuat kamu tuh enggan membuka diri.
Sampai saat ini, aku rasa kamu masih dalam fase belajar dari masa lalu kamu dengan dia ya. Banyak kenangan yang terus menghantui kamu. Aku rasa juga kesedihan masih ada di hati kamu. Kamu masih butuh waktu untuk menyembuhkan luka di hati kamu. Yang bisa aku sampaikan, ya sekedar mengingatkan bahwa gak ada satupun kejadian di dunia ini yang terjadi tanpa seizin Sang Pencipta. Kita mau jatuh cinta kek, itu sudah diatur oleh Tuhan. Kita merasakan sakit pun, itu sudah diatur oleh Tuhan. Apa yang kamu lewati di waktu lalu, itu setidaknya bisa membuat kamu lebih mencintai diri kamu sendiri. Lebih fokus ke dalam diri kamu. Coba ya, kalau kamu gak pernah mengalami hal seperti waktu lalu, kalau kamu gak pernah merasa tersakiti seperti dia menyakiti kamu, apa kamu akan mengerti gimana caranya fokus ke diri sendiri? Belum tentu kan? Ingat ya, ini bukan akhir dari segalanya. Ya sakitnya mungkin gak pernah kamu bayangkan sebelumnya, tapi kamu punya pilihan untuk bisa keluar dari situ. Dan mungkin ya saat ini mungkin ya dibutuhkan keberanian dari diri kamu untuk mengakui bahwa ya hubungan yang ada, hubungan yang pernah ada itu memang bukan hubungan yang aman untuk kamu. Ingat, kamu berhak untuk bahagia. Saat ini ya mungkin kamu ngerasa kesulitan untuk bangkit lagi, sulit untuk bergairah lagi, sulit untuk lahir kembali dengan semangat yang baru. Kamu bahkan kayaknya nggak pengen mencoba untuk mencari jalan lain. Kamu stagnan saat ini, stagnan di sini, diam dan nggak pengen bergerak. Ya nggak apa-apa sih, semua butuh waktu, butuh proses. Perlahan, tapi pasti kamu mulai bisa bergerak, bertumbuh lagi. Kalau aku boleh kasih masukan ya, mungkin kamu bisa mulai bergerak dengan memfokuskan diri kamu ke keuangan kamu aja gitu ya. Karena aku juga ngelihat peluang kamu di karir dan keuangan itu lumayan sedang bagus-bagusnya. Kesibukan kamu di hal yang lain itu akan membantu penyembuhan diri kamu. Ya, jangan lupa untuk memaafkan. Gak ada yang bisa diperoleh ya dari kekecewaan masa lalu. Forgiveness. Nothing is gained by holding on to past disappointments. Gak ada yang bisa diperoleh dari kekecewaan masa lalu. Gak ada yang bisa dipegang dari kekecewaan masa lalu. Perlahan, coba untuk memaafkan semuanya. Memaafkan diri sendiri maupun memaafkan dia. Kenapa sih harus memaafkan diri sendiri? Emangnya aku yang salah? Mungkin begitu pertanyaannya. Satu hal yang diingat, selama ini kamu lebih fokus ke dia kan daripada ke diri kamu sendiri. Untuk hal ini pun kamu perlu memaafkan diri kamu sendiri. Dengan memaafkan, ya itu akan membuka peluang loh di masa depan. Apapun itu bentuknya. Aku gak mau ngebahas apakah kamu akan bertemu lagi dengan dia atau enggak ya. Aku lebih pengen kamu yang di kanan ini fokus dulu aja dengan penyembuhan diri kamu sendiri dulu. Itu aja dulu. Oke, itu aja dulu untuk Leo. Thank you udah nonton video aku. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.